Selamat siang Bu Mei. Selamat siang Ibu Cucu. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik kabar saya hari ini. Gimana dengan Ibu Cucu? Alhamdulillah saya juga kabar baik. Begini Bu Mei, saya dengar Bu Mei mau melakukan coaching sama rekannya ya hari ini. Iya benar, saya mau melakukan coaching itu dengan Ibu Linda. Oh. Tadi dia telepon saya, kemudian dia ingin sharing untuk coaching berikut itu. Oh baiklah Bu Mei, kalau begitu saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching dulu. Gimana? Aduh, dengan senang hati Ibu Cucu. Ini yang saya tunggu-tunggu karena saya ingin dengan Ibu Linda nanti bisa jalan dengan baik prosesnya. Oke, baiklah. Namun sebelum kita mulai coachingnya, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian nanti yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Ibu. Gimana? Oh, baik Bu. Jadi bagaimana? Boleh dilanjutkan? Jadi nanti gini ya Bu ya, saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching ya. Apakah nanti Ibu sudah menerapkan proses coaching tersebut ya sesuai dengan prinsip ataupun juga belum ya, bagaimana coaching yang baik itu seperti apa. Jadi seperti itu. Oh, itu sepertinya sangat baik Bu. Iya. Terus kemudian juga nanti akan ada beberapa pertanyaan yang memang akan saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah Ibu berkenan? Sangat berkenan Ibu, sangat berkenan. Oke, baik. Nah, kira-kira nanti pada saat coaching kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Nah, pada saat coaching saya akan mengembangkan itu dalam proses pengembangan atau cara mendengarkan aktif dan bagaimana memiliki pertanyaan yang terbobot. Oke, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu ya. Iya, oke, baiklah Ibu. Oke, selanjutnya untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu seperti apa? Oke, ketercapaian indikator saya ingin memfasilitasi coaching, saya juga memahami bagaimana mencari solusi yang bisa dihadapi. Oke, baiklah. Kalau begitu nanti setelah ini silahkan Ibu melakukan coaching. Semoga coaching Ibu berhasil. Semangat ya Bu. Pasti, semangat selalu Bu Cucu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat siang, Bu Mei. Selamat siang Ibu Linda. Aduh, ketemu lagi kita, kangen kita ya. Aduh, tadi ada waktu nggak nih? ada banget. Tadi sebelum ketemu Bunda saya juga ketemu sama Ibu Cucu. Aduh, saya udah banyak banget. Kita masuk yuk, kita sharing juga tentang bagaimana kita ke depannya ini. Aduh. Gini Bu Mei, mohon maaf saya mengganggu waktunya Bu Mei ini. Saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi Bu. Saya berpikir tuh gimana ya cara saya mencari solusi untuk pemecahan saya ini. Oke, baik. Memang Ibu ada masalah apa ya kira-kira? Iya, gini Bu, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari permasalahan yang saya hadapi ini tuh. Saya berharap dengan diskusi kita itu kita mampu meningkatkan semangat belajar siswa, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas di kelas gitu Bu. Oh baik, Ibu Linda, kira-kira itu saya sih dengan senang hati ya. Memang kira-kira apa yang bisa saya bantu supaya Ibu itu bisa menyelesaikan atau diskusi yang bisa kita harapkan untuk kesulitan tingkat siswa ini ya. Masalahnya di mana Pak utamanya Bu Linda? Iya, saya tuh udah beberapa kali masuk ke kelas ini. Nah, ini ada dari 30 anak sekelas itu, kira-kira ada 4 sampai 8 anak gitu Bu Mei yang selalu terlambat dalam mengumpulkan tugasnya gitu. Padahal tuh saya merasa sudah melakukan refleksi ke anak-anak gitu ya, mana yang belum mereka mengerti, yang belum mereka pahami, sudah melakukan evaluasi, tapi tetap aja masih ada anak yang masih pasif dan tidak mengerjakan
tugasnya di sekolah gitu, jadi lebih menunggu nanti aja PR-nya di rumah dikerjakan gitu. Padahal kan sebenarnya tidak perlu sampai jadi PR, harusnya dikumpulkan hari itu mereka sudah selesai. Seperti itu Bu Mei. Oh, baiklah. Tapi apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini itu semua mata pelajaran atau mereka itu asal suka dengan ini, saya nggak suka dengan pelajaran ini? Kira-kira pelajaran apa atau semuanya gitu Bu Linda? Nah, kalau saya sih dengar-dengar yang nggak tahu juga ya Bu ya, tapi kalau di pelajaran saya di prakarya gitu ya, mereka itu begitu gitu, kurang apa namanya, banyak yang pasif gitu dalam mengerjakan tugas yang saya berikan di kelas. Itu Bu Mei, gimana ya caranya ya? Iya. Tapi kenapa bisa begitu ya? Kira-kira faktor apa yang mampu membuat anak-anak itu menjadi ada keterlambatan? Ya kalau saya sih kalau di dalam kelas gitu ya Bu Mei, saya mempersilahkan anak-anak untuk membuka buku gitu kan, terus saya jelaskan di depan kelas gitu, lalu anak-anak ayo siapa yang mau bertanya, seperti itu Bu Mei. Baiklah. Bagaimana cara ibu cucu mengajar pada mata pelajaran yang mungkin tingkat keterlambatan tadi? Tapi belum disebutkan pelajaran apa tadi Bu? Kali ya? Prakarya saya Bu. Kan kali ya? Iya. Ibu Mei salah bilang ya? Iya Bu Cucu. Kan nanti dipotong Bu Linda. Linda. Oke, menit keberapa ulang lagi Ya, dari yang apa ya? Lanjut. Dari yang lembar ini. Apa sih? Aku nyampein tadi Bu. Bagaimana cara Bu Linda mengajar? Ini yang di sini tadi. Ya. Fatal soalnya. Ya dari sini aja deh. Aku salah semua nggak bilangnya? Enggak, ini dong. Ya. Makanya diulang dan itu nanti digabungin dari situ ya. Oke. Bagaimana cara Bu Linda mengajar pada mata pelajaran yang tadi mengalami tingkat keterlambatan Bu Linda? Iya, Bu Mei, kalau saya di kelas tuh ngajarnya gini Bu Mei, ayo anak-anak buka buku gitu kan, kemudian saya menjelaskan di depan kelas. Nah, terus saya tanya anak-anak yang tidak mengerti, ada yang mau bertanya pada ibu dipersilahkan gitu Bu Mei. Sudah bagus sekali responnya. Tetapi bagaimana respon anak-anak setelah ibu melakukan itu? Pada pembelajaran itu bagaimana yang ibu harapkan? Ya ada 2-3 anak sih yang aktif respon terhadap apa yang saya ajarkan, ada yang bersemangat ya, tapi itu permasalahannya banyak juga yang masih tidak aktif. Iya, oke. Jadi seperti itu Bu permasalahannya. Wah, anak-anak tidak aktif saat pelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Ibu Linda kan sudah tahu akar permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan Ibu Linda lakukan? Ya, kalau saya untuk mengingatkan tugas itu udah mengingatkan di WA grup Bu, ayo anak-anak kerjakan tugasnya yang kemarin jadi PR, ayo segera dikumpulkan. Seperti itu. Sudah diingatkan ya? Iya. Ya, jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Iya. Tadi Bu Linda sudah bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita, ya kan? Iya. Nah, serta tanya jawab. Dan hanya beberapa anak yang aktif, betul ya? Betul. Nah, Bu Linda ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi kah? Kira-kira? Mau Bu, iya. Kenapa saya tidak menerapkan pembelajaran yang lebih menarik ya Bu Mei? Iya, bisa menggunakan media pembelajaran dan lain-lain. Oh iya betul. Seperti itu ya Bu Mei. Ya, itulah adalah upaya yang harus Ibu Linda lakukan. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab. Nah, anak-anak merasa jenuh dan kurang memahami materi. Iya betul sekali Bu Mei. Mungkin saya akan merefleksi ya pelajaran selama ini yang akan saya lakukan ke metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif gitu. Ya, baiklah. Jadi kira-kira rencananya Bu Linda apa rencana kedepannya? Yang Saya ingin dilakukan? akan segera menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif sih Bu, dalam langsung aja gitu minggu depan langsung saya lakukan
saya sudah lega. Oh ya, ternyata udah ada solusinya. Nah, Bu Linda, dari tadi kan kita sudah ngobrol ya kan, pasti ingin kita dong mendapatkan sebuah komitmen setelah kita itu bercerita tadi Bu Linda. Kira-kira komitmen Bu Linda apa? Ya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariasi, pembelajaran interaktif, ya sesuai dengan minat dan bakat anak-anak murid saya lah terus pakai pelan. Dan saya juga akan mengembangkan kompetensi diri saya pribadi untuk lebih bisa berpihak pada murid itu ya Bu Mei ya. Iya. Wah, keren sekali Bu Linda ini mampu melakukan. Semangat ya Bu Linda. Semangat Bu Mei, terima kasih atas masukannya. Ya, sama-sama. Oke. Saya kembali mengajar lagi. Iya, ya, saya Bu juga Mei. nih lagi mau ini melanjutkan berikutnya. Bagaimana Bu Mei? Sudah melakukan? Tadi Wah, ada rasa lega juga kita sharing sama Ibu Linda. Sangat menyenangkan. Sudah Ibu. Bagaimana tadi prosesnya? Apakah yang Bapak maksud saya yang Bu Mei rasakan pada saat melakukan coaching tadi sama Bu Linda? Saya merasa lega, senang karena potensi yang ada pada diri saya itu jadi ada perkembangan gitu. Oke. Jadi saya senang. Terus ada lagi apa yang kira-kira sangat senang lagi juga pada saat melakukan coaching? Iya. Tadi saya juga melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Oh iya. Iya. Seperti itu. Itu bagus ya pendekatan tirta itu. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang tadi kan Bu Mei mau 2 kompetensi itu yang mau dikembangkan. Kira-kira pada saat melakukan coaching tadi adakah kompetensi yang memang harus dikembangkan sama Bu Mei ke depannya? Saya ingin mengembangkan untuk potensi dalam hal bertanya yang berbobot. Kemudian juga kita bisa menggali kemampuan lebih dalam. Artinya potensi coaching itu untuk mencari solusi bagaimana kita memperoleh pemecahan yang terbaik dalam permasalahan. Oh iya, itu kalau secara umum memang sudah sangat baik ya. Jadi coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan semoga kedepannya juga Ibu bisa lebih meningkatkan lagi khususnya tadi kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan coaching kedepannya Ibu sudah bisa melakukan peningkatan dalam kompetensi yang memang ingin Ibu tingkatkan. Iya Ibu, terima kasih banyak ya atas Oke, waktu Ibu Mei, pengamatannya. ada lagi yang ingin dibicarakan Bu Mei kira-kira? Cukup luar biasa. Terima Oke. kasih banyak. Kalau ya. tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi hari ini ya Bu Mei ya. Mudah-mudahan Bu Mei selalu terus bisa meningkatkan kemampuan coachingnya. Sukses selalu buat Bu Mei. Sama-sama. Terima kasih Bye, banyak. Bu Mei. Luar biasa. Terima kasih. Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Bu Mei. Wah, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Saya dengar dari Ibu Cucu, Ibu Linda ingin melakukan coaching dengan rekan-rekannya ya? Iya, tadi Bu Cucu menghubungi saya mau minta saran produk katanya Bu Mei. Oh, baiklah Ibu Linda. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching hari ini. Nah, oke. Jadi nanti akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sudah Bu, insya Allah sudah. Oke, bagus, luar biasa. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Itu mendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Bagus sekali Bu ya. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Siap-siap, mohon bantuannya Bu Mei ya. Siap. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu? Itu tadi mendengarkan aktif,
tambah lagi mungkin kehadiran, present ya Bu Mei, dan satu lagi pertanyaan berbobot. Gak apa-apa, tiga-tiganya saya ingin mengembangkan kompetensi itu. Oh, oke. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Untuk indikator ketercapaian, tujuannya pengembangan yang ingin Ibu lakukan seperti apa ya, Bu? Saya akan mendengarkan Bu Cucu dengan seksama mengidentifikasi permasalahannya dan mencoba mengarahkan mencari jalan keluar bersama-sama. Baiklah Kak Bu ya, kalau begitu nanti setelah ini silahkan Ibu melakukan coaching. Semangat ya Ibu Linda, Ya. sukses buat Bu Linda. Terima kasih Bu Mei. Iya, oke. Ini Bu cucunya. Assalamualaikum Bu Linda. Ini dia dari tadi tunggu. Gimana Bu Cucu, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya, gimana Bu Jadi, Cucu? saya telepon itu sebenarnya saya hanya ingin mendengarkan apa sih namanya, kira-kira menurut Ibu apa sih kesalahan yang saya lakukan di kelas gitu. Seperti itu. Iya. Kira-kira apa yang mengganggu pikirannya Bu Cucu dulu nih? Yang bisa saya bantu tuh di mananya? Jadi begini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Iya. Jadi setiap apa namanya di kelas saya itu setiap ada pengerjaan atau pengumpulan tugas atau PR itu ada beberapa anak ya, dari 30 itu sekitar 4 sampai 8 orang lah yang telat, bahkan juga sampai tidak mengerjakan tugasnya juga. Seperti itu. Betul. Apakah jadi anak-anak tuh banyak yang tidak mengerjakan tugasnya ketika jam Iya, pelajaran? betul. Apakah itu terjadi di pelajaran mata pelajaran Bu Cucu aja atau gimana? Iya, jadi semua mata pelajaran sih sebenarnya tidak, saya hanya di bahasa Indonesia saja yang memang mengalami kendala seperti itu, di mana anak-anak itu kayak kurang antusias gitu kalau misalnya saya kasih tugas ataupun juga di kelas gitu. Seperti itu ya. Betul. Lalu kira-kira bagaimana ya kalau boleh tahu kan Bu Cucu tuh dalam di kelas tuh mengajarnya seperti apa? Ya kalau menurut saya sih biasa aja gitu ya. Jadi pada saat saya masuk kelas ya, saya biasanya nyuruh anak-anak silakan, kan bahasa Indonesia biasanya banyak membaca gitu kan, banyak istilahnya teks-teks yang harus kita pahami, silakan dibaca bersama-sama. Kemudian saya ya menjelaskan sebenarnya isi dari bacaan tersebut juga bagaimana. Nah terus saya juga melakukan diskusi sama anak-anak, kemudian juga saya juga melaksanakan apa namanya tanya jawab gitu sama beberapa siswa. Iya, gitu. Nah, setelah Bu Cucu menerapkan metode di kelas tadi itu, kira-kira gimana respon anak-anaknya? Ya justru itu ada paling 1 atau 2 anak, dan itu setiap pelajaran bahasa Indonesia itu ya anaknya itu aja gitu. Maksudnya yang aktif bertanya jawab dengan saya tuh ya itu aja. Sisanya ya mereka ada yang asik dengan tulisan-tulisan sendirinya atau malah bahkan berbicara dengan teman sebelahnya gitu. Jadi ya saya lihat memang yang aktif itu hanya 1-2 orang, dan itu aja sih. Oh, jadi permasalahannya seperti itu ya Bu Cucu ya. Jadi kalau misalkan Bu Cucu dengan metode cerita seperti itu, ternyata yang memperhatikan itu hanya 2-3 orang anak ya, yang lainnya itu kurang aktif. Jadi gimana kalau untuk mengaktifkan sisanya, kira-kira Bu Cucu punya ide? Saya sih sudah sering mengingatkan. Jadi kalau misalkan besok nih tugas dikumpulin, saya selalu mengingatkan nih, kan kalau sudah kelas 6 itu ada WA grup anak-anak, ada WA grup ibu-ibunya ya, orang tuanya. Saya itu suka ingatkan dua-duanya. Kalau di ibunya saya juga suka minta tolong, mah tolong ya besok ada tugas yang harus dikumpulkan bahasa Indonesia gitu kan. Tapi ya tetap aja sih sama gitu, masih aja ada beberapa anak yang telat bahkan tidak mengerjakan PR-nya. Sudah diingatkan, sudah diingatkan. Betul. Berarti tetap seperti itu ya. Iya, betul.
Kira-kira Bu Cucu ada keinginan untuk memodifikasi mungkin metode mengajarnya untuk Iya sih. menarik yang sisanya tadi tuh beberapa anak. Saya rubah metodenya kali ya, kan Iya. sekarang udah mulai banyak ya. Kayaknya sih iya sih Bu, saya rasa sih kayaknya metode sama media saya kurang menarik kayak mungkin. Kira-kira apa yang akan Bu Cucu lakukan ya dengan metode pembelajaran itu ya? Ya, kayaknya saya akan melakukan perubahan metode. Mungkin yang tadinya saya kebanyakan ceramah, mungkin nanti saya akan mulai supaya mengajak siswanya aktif dengan cara metode PBL ataupun juga jadi kita mengarahkan anak agar menggali potensi anak. Terus kayaknya tambah media juga kali ya, walaupun mungkin kalau bahasa Indonesia itu kan membaca ya, biasanya kebanyakan membaca ya, mungkin nanti dengan membacanya itu saya akan tampilkan di depan membacanya, mungkin saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang interaktif, mungkin seperti itu ya Bu. Iya, betul sekali, Bu Cucu luar biasa. Kira-kira kapan ya Bu Cucu rencananya mau menerapkan itu semua? Iya, Melakukannya. betul. Mungkin saya akan melakukan hal tersebut secepatnya ya, karena saya juga sangat khawatir dengan kondisi anak-anak. Tentu saja saya akan melakukan dengan mengganti metode dan juga menambah media pembelajaran yang ada secepatnya pada saat pembelajaran bahasa Indonesia tentunya. Luar biasa sekali Bu Cucu, sudah tepat sekali keputusannya, saya setuju. Iya. Alhamdulillah saya juga senang hal ini berbicara dengan Bu Linda, saling bertukar pendapat. Saya merasa jadi lega gitu. Iya. Karena saya sudah mendapatkan solusi apa yang memang sebenarnya harusnya saya juga, cuma kalau udah kita punya masalah, kalau misalkan di ini sendiri kita jadi pusingnya. betul. Makanya alhamdulillah bisa berbicara dengan Bu Linda itu. Ini dari kesemuanya ini yang Iya, kita betul. bicara tadi, kira-kira gimana komitmennya Bu Cucu ke depan? Ya itu dia, saya akan selalu melaksanakan pembelajaran yang menarik, yang berpihak pada murid, sehingga murid tidak merasa merasa diasingkan di kelas gitu kan. Kemudian juga saya juga akan selalu menggunakan media pembelajaran yang kekinian gitu kan, dimana sekarang udah banyak kan media-media interaktif, dan juga tentunya saya akan meningkatkan kompetensi diri saya khususnya supaya kedepannya saya bisa menjadi guru yang memang berpihak pada murid. Itu sih Luar biasa Bu Cucu, keren sekali ya. Terima kasih. Tetap semangat. Ya, siap Bu Linda, terima kasih ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Enggak kok, enggak. Makasih Bu Linda, mari. Yuk, lanjut lagi ya. Iya, mari. Waduh, Bu Linda, kayaknya wajahnya jadi berubah nih, berseri nih. Iya. Sudah tadi bertemu dengan Ibu Cucu belum? Sudah. Waduh, bagaimana tadi sudah bisa melakukan proses coachingnya? Sudah Bu Mei, lancar. Puji Tuhan, alhamdulillah. Bagaimana tadi prosesnya? Apakah Ibu yang Ibu rasakan saat melakukan proses coaching tadi? Yang saya rasakan tuh kompetensi saya sepertinya mulai meningkat. Waduh, jadi ada penambahan energi tambah luar biasa gitu ya. Betul. Terus kira-kira apa lagi yang Ibu rasakan tadi? Sesuai dengan metode coaching itu saya melaksanakan sesuai dengan tahapan alur tirta. Oh, luar biasa. Alhamdulillah juga, puji Tuhan ya. Saya tadi juga sudah mengamati dan melihat bagaimana Ibu melakukan coaching itu luar biasa dengan pendekatan tirta tadi saya amati. Iya. Saya melihat juga Ibu sudah sangat bagus, lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, bahkan tanggung jawab, semua sudah Ibu paparkan dengan luar biasa. Terima kasih sekali Bu. Baik. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu nanti kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi dengan Ibu Cucu? Ya, lebih mencari mengidentifikasinya lebih dalam lagi kali ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi mudah ke arah pemecahan masalah. Gitu Bu Mei. Wow. Oh iya Ibu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Luar biasa. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching
Untuk hari ini mungkin cukup sekian. Nanti kita akan lagi melanjutkan lagi dan jangan pernah kita putus. Tak jemu-jemunya ya, kita terus berkelanjutan ya Bu ya. Baik, ada lagi yang mungkin Ibu bicarakan hari ini? Ya, sudah cukup seperti itu. Waduh, Yang penting siap. Bumi tetap bantu Ya, saya. semangat ya Bu Linda. Kalau tidak ada Siap, lagi, Bu. kita cukupkan diskusi kita ya. Terima kasih banyak Terima juga kasih, ya. Bu. Terima kasih, tetap semangat Bu Linda. Siap. Mantap. Selamat pagi Bu Cucu. Pagi juga, Bu Linda. Alhamdulillah Bu Cucu. Alhamdulillah sehat Bu Lin. Iya. Gimana kabarnya Bu Linda? Alhamdulillah. Abang sehat. Iya, Saya dengar Bu Cucu akan melakukan coaching dengan rekan kerja Bu Cucu. Iya Bu, kebetulan tadi pas sebelum masuk itu saya ketemu sama Bu Mei nih. Kata Bu Mei ada permasalahan yang memang sekarang dihadapi dan kemudian ingin membicarakannya sama saya untuk berbagi, siapa tahu ada solusi setelah dibicarakan. Jadi seperti itu Bu. Seperti itu ya. Betul. Jadi gini, sebelum melakukan coaching ini, boleh ya saya melakukan observasi dulu nih Bu Cucu. Siap, Bu. Mengenai proses coaching yang akan Bu Cucu lakukan nanti. Siap Bu, dengan senang hati. Ya, Boleh. kita mau diskusi terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk melihat proses coaching Bu Cucu. Oh iya, baik Bu, saya juga senang kalau Ibu mau mendampingi saya. Ya, berdasarkan rubrik penilaian coaching ini, Bu Cucu apakah sudah menerapkan kegiatan coaching yang sesuai dengan prinsip coaching atau belum ya nanti. Betul. Yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan menghasilkan bisnis. Siap. Itu ya Bu Cucu ya. Siap. Nah, kemudian nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan Bu Cucu. Kira-kira apakah Bu Cucu berkenan? Insya Allah Bu, saya dengan senang hati sangat berkenan. Ya, begini. Kira-kira potensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Cucu nanti pada saat melakukan coaching? Saya sih ingin mengembangkan kemampuan coaching saya itu yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian juga saya ingin mendengarkan aktif, dan yang terakhir saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Itu sih Bu. Bagus sekali ya Bu Cucu ya. Nanti insya Allah saya bantu mengamatinya ya Bu Baik. Cucu ya. Oke, kemudian kira-kira yang lebih spesifik yang akan dikembangkan potensi yang mana? Kayaknya sih memang ketiga potensi tersebut insya Allah akan saya gunakan semuanya sih Bu. Oke, nanti saya akan fokus ke Bu Cucu ya. Iya betul. Di proses coaching tersebut. Iya. Untuk indikator ketercapaiannya, tujuan pengembangan yang akan dilakukan Bu Cucu apa ya? Saya sih setidaknya saya bisa memfasilitasi Bu Mei sebagai coach nanti untuk menemukan solusi dari permasalahan yang memang sedang Bu Mei hadapi, dan tentunya juga saya akan menggali sebenarnya potensi Bu Mei sendiri itu seperti apa. Oke, baiklah Bu Cucu, nanti silakan lakukan coaching dengan Bu Mei. Tetap semangat, semoga berhasil ya. Semangat Bu. Ibu makasih banyak ya. Saya senang didampingi Ibu. Oke, siap. Silakan. Saya pura-pura semoga. Oh, baik. Ini Bu Mei. Oke. Ini Bu Mei. Oke. Sini aja Bu Mei. Siap. Oke, apa kabar Bu Mei? Wah, luar biasa, Saya tadi baik. Sehat. kaget pagi-pagi Bu Mei katanya ingin curhat-curhat gitu. Sebenarnya ada apa sih Bu Mei? Iya, mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu. Cucu, Gimana? ya kan. Jadi ini saya punya pikiran, Betul? permasalahan. Bagaimana saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi. Saya berpikir terus, wah gimana saya ingin mencari solusi supaya ada pemecahan masalah yang enak gitu loh Bu Cucu. Oke. Emang kira-kira apa sih permasalahannya? Dan mungkin setelah nanti kita berbicara, kira-kira apa sih yang Bu Mei harapkan sebenarnya? Iya, gini loh Ibu, gimana sih cara mendapatkan solusi yang untuk
pemecahan masalah dari apa yang saya hadapi. Dan saya harap setelah diskusi kita nanti saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas, ibu cucu begitu. Oh gitu. Memangnya kenapa dengan kelas Bumeja itu kenapa? Begini loh Bu, kan anak zaman sekarang itu pada milih-milih pelajaran. Tapi saya ingin semua anak itu berprioritas semua pelajaran sama gitu, mengumpulkan tugas sama, ulangan juga mereka bisa. Nah tetapi saya berharap untuk meningkatkan semangat mereka itu bagaimana ya Bu kira-kira? Memangnya kira-kira ada apa sih memang sebenarnya yang terjadi di kelas ibu itu? Tidak semangat? Semangat iya, tapi contohnya dari berbagai satu kelas misalnya ada 30, paling hanya 4 atau sekitar 8 anak yang selalu itu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Yang lainnya lebih banyak tidak mengumpulkan tugas. Jadi refleksi anak-anak itu kurang. Kemudian saya juga merasa apakah bagian materi yang belum mereka pahami itu ya setelah dievaluasi ya kan pembahasannya apakah mereka itu sisanya itu banyak yang pasif lah, jadi nggak aktif gitu. Padahal harapan saya itu mereka ingin aktif dan sangat menyenangkan. Maksudnya seperti itu Ibu. Bagaimana itu refleksinya? Oh begitu. Kira-kira terjadi pada semua pembelajaran atau memang ada beberapa saja? Sebenarnya sih tidak semua ya, hanya beberapa pelajaran. Biasanya sih pelajaran matematika. Oh iya, emang kenapa pada pembelajaran matematika kok bisa seperti itu Bu? Iya, karena mungkin anak-anak matematika itu kan sebagai momok. Nah disitulah saya ingin mencari solusi yang terbaik. Seperti itu. Nah sebelumnya saya ingin tahu bagaimana sih cara Bu Mei di kelas pada saat memberikan pembelajaran matematika itu memang seperti apa? Iya, sebenarnya saya sudah melakukan yang terbaik, pembelajaran yang menyenangkan dan tidak menakutkan gitu kan. Nah tapi kan anak-anak kadang memang sudah di pikiran mereka saya takut gitu, seperti itu. Oh gitu. Jadi bagaimana pada saat pembelajaran itu Bu Mei menyampaikan materi ke anak-anak itu biasanya Bu Mei bagaimana? Biasanya anak-anak itu awalnya merespon dengan baik, Betul kan? Tapi nanti akhirnya mungkin mereka blank lagi pikirannya, seperti itu Ibu. Oh jadi hanya ada beberapa anak yang merespon dengan baik dan sisanya justru malah mereka tidak merespon dengan baik gitu ya. Jadi seperti itu permasalahannya ya Bu Mei ya. Betul. Nah sekarang mungkin Bu Mei kan sudah tahu akar permasalahannya nih di pembelajaran matematika itu. Kira-kira ada upaya nggak dari Bu Mei sendiri untuk meningkatkan hal tersebut? Ya, sebenarnya untuk mengumpulkan niat dan kreatif anak juga melalui BWA saya sudah sering juga mengingatkan di grup juga bagaimana cara mengerjakan tugas yang efisien dengan bisa kontrol waktu Ibu, seperti itu. Iya sebenarnya sudah diingatkan ya, tapi hasilnya masih saja minim gitu kan, di kelas masih saja anak-anak kurang antusias. Mungkin dari metode atau media pembelajaran mungkin Ibu bisa lebih ditingkatkan atau ada variasi dalam hal metode ataupun juga ditambah media pembelajaran meskipun itu pembelajaran matematika. Kira-kira bisa nggak tuh? Oh, sebenarnya sangat bisa ya. Oh ya juga ya. Kenapa saya tidak bisa menerapkan metode itu ya, benar juga. Iya yang menarik ya. Betul, walaupun matematika kan anak-anak kadang mungkin Ibu bisa melampirkan game pembelajaran yang berbasis matematika atau dengan istilahnya kuis gitu dengan daya saing gitu sehingga semua anak-anak terlibat. Seperti itu mungkin ya. Betul. Jadi setelah saya ngobrol sama Ibu kayaknya betul deh. Artinya mungkin selama ini metode yang saya buat itu sangat membosankan Ibu. Jadi nggak berpihak kepada murid kali ya. Nah itu ide yang sangat bagus Bu. Mungkin selama ini ya memang hanya mengandalkan penjelasan dari Ibu, makanya anak-anak tidak antusias di kelas, kemudian anak-anak juga kurang memahami materi yang disampaikan Ibu. Nah sekarang kan Ibu tahu solusinya ya. Oke. Jadi kalau begitu saya juga akan merefleksikan pembelajaran matematika. Selama ini saya juga akan lakukan lebih giat lagi untuk menggunakan metode lain supaya menarik
menarik dan media pembelajaran yang interaktif juga. Betul. Gitu. Benar sekali, langkah yang akan dilakukan Bu Mei itu memang sangat luar biasa dan sudah tepat harus Bu Mei lakukan di kelas Bu Mei ya. Saya sangat setuju. Syukurlah sekarang saya menjadi lebih tenang loh Ibu, Oke. ya kan, pada saat saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi pada siang hari ini. Betul. Setelah Bu Mei tahu nih solusinya, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Mei lakukan nih Baik. ke depannya? Saya ingin melaksanakan juga melakukan pembelajaran yang menarik Ibu dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif sesuai dengan minat belajar siswa dan mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan di dalam pembelajaran kita. Itu rencana yang keren Bu Mei. Saya yakin Bu Mei bisa. Bu Mei bisa merubah pembelajaran yang tadinya pasif menjadi pembelajaran yang aktif. Saya percaya Bu Mei bisa melakukan itu. Semangat Bu Mei. Semangat. Terima kasih banyak ya. Mantap. Wow, keren. Terima kasih. Sami. Siap. Luar biasa. Waduh. Tapi belum dimatikan satu. Belum lagi. Oke. Luar biasa ini lucu-lucu saya Belinda. mengamati Oke, ya. di sini ya. Hmm. Gimana? Berarti sudah melakukan proses coachingnya ya. Alhamdulillah Bu, tadi sudah istilahnya saya melakukan coaching kepada Bu Mei. Alhamdulillah saya sangat senang bisa melakukan hal ini kepada rekan sejawat saya Bu. Ya, terlihat tadi dari sini tuh kayaknya sudah jadi cerah dunia keluar. Iya betul Bu, saya memang merasakan sendiri gitu gimana perasaan saya sangat senang bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan teman saya, dan juga saya bisa menggali potensi dari teman saya sendiri gitu, dan itu juga menjadikan pengalaman tersendiri buat saya Bu. Jadi itu ya yang Betul. Bu jujur rasakan tadi ya Betul. setelah melakukan coaching. Betul. Mei ya. Iya. Iya, bagus sekali. Jadi jadi saya tadi melihat tapi ketika Bu jujur melakukan coaching itu sudah bagus loh. Iya, Sudah alhamdulillah. ada pendekatan Tirta Betul. ya, sudah lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab itu semua sudah Bu jujur terapkan. Iya sih, tadi saya coba menerapkan model Tirta yang saya pelajari sebelumnya Iya. gitu, dan saya juga senang bisa menerapkannya. Iya. Terima kasih Bu. Aduh. Kira-kira ada hal lain yang akan Ibu Cucu kembangkan nggak setelah proses coaching tadi? Saya sih sebenarnya ada satu hal yang memang belum saya kuasai, yaitu saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot untuk menggali rekan saya ataupun teman saya dalam hal menyelesaikan masalahnya sih. Sebenarnya itu ya masih kurang dalam diri saya, itu sih Bu. Oh gitu ya Bu Cucu ya. Betul. Tapi padahal secara umum itu semua sudah berjalan dengan baik ya Bu Cucu. Semoga nanti ke depannya akan lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya. Siap Bu. Terima kasih juga sudah mendampingi saya dan memberikan arahan masukan juga kepada saya Bu. Ya nanti pokoknya kalau ada apa-apa bisa dibicarakan, didiskusikan lagi. Siap Ibu. Seperti itu ya Bu Cucu ya. Terima Siap kasih Ibu. banyak. Sami-sami.